Asu dan teman-teman, saya akan melafalkan ayat hafalan dari Yeremia 23 ayat 4. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang berada di rumah. Salam sehat, semuanya dalam keadaan baik. Baik adik-adik yang berada di rumah, kita jumpa lagi bersama Mama Uhi. Dan Mama Uhi seperti biasanya akan ditemani oleh Kakak Hendra. Ya, di minggu ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi lewat ibadah online ini kita bisa bertemu, bertatap muka, dan kita tetap berbagi sukacita bersama-sama. Ya, adik-adik yang ada di rumah, Mama Uhi mengajak semuanya berdiri. Kita akan menyanyi satu pujian dengan sukacita. 2 kali kita menyanyi lagunya ya. Kita mau katakan kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Ya. Baik, kita tepuk tangan dulu semua adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih. Saatnya Mama Uhi mengajak kita semua dalam sikap doa. Kita akan berdoa, kita akan menghadiri Tuhan di dalam pembukaan ibadah kita di minggu hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sepanjang malam Tuhan menjaga kami. Jadi pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan
kesempatan untuk ada kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah ini dari awal hingga berakhirnya mau jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Amin. Semuanya silakan duduk kembali. Adik-adik sekalian, kita akan menyanyi satu lagu lagi. Apa kabar? Apa kabar adik-adik semua di rumah? Bertemu kembali lagi dengan Mama Ut, Kakak Hendra, dan kita menyanyi satu lagu. Apa kabar? Kabar, kita bergembira, tepuk tangan, goyang ke kiri, goyang ke kanan, tarutar, sekali lagi. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, tarutar, silahkan duduk. Ya, baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca, sebelum Mama Uhi bercerita, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Dan di kesempatan saat ini, kami masih diberi oleh Tuhan untuk membaca, mendengar, bahkan belajar kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami lewat tuntunan Roh Kudus untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukan semua ketetapan Tuhan. Mama Uhi yang menyampaikan, bahkan Mama, Papa, dan adik-adik yang berada di rumah, Tuhan memberikan hikmat kepada kami agar kami menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, isilah benyana hati kami hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik sekalian, di hari Minggu ini tanggal 5 September tahun 2021, kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua. Oke, adik-adik yang di rumah sudah buka Alkitabnya. Yang belum bisa atau belum dapat, boleh dibantu oleh Mama, Papa, atau Kakak yang ada. Baca dari Yosua pasal 1. Ayatnya yang pertama kita akan baca dan berakhir pada ayatnya yang ke-18. Mau Uhi baca? Semua bisa melihatnya di Alkitab masing-masing. Kalau yang belum bisa membaca, adik-adik bisa mendengar. Oke? Iya, baik. Demikianlah firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh akan kami pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu
kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan kita di minggu pagi hari ini. Yang dikatakan firman Tuhan, bukan kita yang membaca mendengar, tapi kita semua yang mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita telah membaca kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama salah satu tokoh Alkitab yang bernama Yosua. Baik adik-adik, kalau adik-adik semua ingat, dari bulan kemarin sampai bulan ini, bahkan yang tunas, kita telah belajar tokoh-tokoh Alkitab. Kemarin Mama Os telah bercerita tentang Daud. Siapa itu Daud? Bagaimana Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat raksasa yang besar. Nah, dengan kekuatan siapa dia bisa mengalahkan Goliat? Itu hanya dengan kekuatan Tuhan. Dan saat ini kita pun akan belajar. Kita akan sama-sama belajar mengenal siapa itu Yosua. Ya, baik adik-adik. Sebelum kita tahu apa yang Yosua buat untuk bangsa Israel, apa yang Yosua lakukan, sebelumnya mari kita sama-sama mengenal siapa itu Yosua. Ya, Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa. Pada saat Musa meninggal, Yosua lah yang mengganti, yang membawa bangsa Israel ini masuk dan merebut tanah Kanaan. Ya, dan menyeberang sungai Yordan. Dia memimpin bangsa Israel ini untuk menyeberang sungai Yordan seberapa lama? Selama 3 hari. Alkitab mencatat selama 3 hari. Dia juga harus berperang melawan raja-raja dari negeri lain untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya, yang berikut, di mana Yosua dilahirkan? Adik-adik harus tahu. Sebelum kita tahu itu Yosua itu seperti apa, kita juga harus tahu di mana Yosua itu lahir dan di mana Yosua itu meninggal. Ya, Alkitab mencatat Yosua dilahirkan di Mesir dan dia meninggal di tanah Kanaan. Adik-adik ingat sekali lagi, Yosua dilahirkan di Mesir dan meninggal di tanah Kanaan dalam usia 110 tahun. Sekali lagi adik-adik harus ingat, Yosua lahir di Mesir dan meninggal di tanah Kanaan dalam usia 110 tahun. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik juga harus tahu, Yosua sebenarnya nama yang sebenarnya dari Yosua itu adalah Hosea. Ya, Alkitab mencatat Yosua ini bernama aslinya adalah Hosea dan dia berasal dari suku yang bernama suku Efraim. Tetapi kenapa dia dikenal dengan nama Yosua? Bahkan Alkitab mencatat di sini Yosua. Karena apa? Musa lebih senang memanggil dia dengan nama Yehosua. Yehosua atau Yosua. Ya, dan itu yang dipakai dicatat dalam Alkitab. Adik-adik juga harus tahu bahwa Yosua adalah salah satu dari 12 pengintai. Adik-adik pernah mendengarkan cerita 12 pengintai yang dikirim Musa untuk melihat keadaan tanah Kanaan, tanah yang akan mereka duduki, tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, maka Musa mengutus 12 pengintai, salah satunya adalah Yosua.
Yosua memimpin juga bangsa Israel ini untuk melawan satu pasukan, yaitu pasukan orang-orang Amalek. Jadi orang Amalek ini pasukan yang kuat, tapi Yosua memimpin mereka dan mereka memperoleh kemenangan. Kita juga harus ingat, Yosua ini adalah seorang yang luar biasa. Yosua turut menyertai Musa. Pada saat Musa pergi ke Gunung Allah atau Gunung Sinai selama 40 hari. 40 hari, adik-adik ingat ya, 40 hari saat Musa berbicara dengan Allah di atas gunung Sinai, dia setia menunggu Musa selama 40 hari tanpa bersungut-sungut. Nah, kalau begitu kita tahu latar belakangnya Yosua seperti itu. Kenapa Allah memilih Yosua untuk menggantikan Musa? Alasan utamanya karena Allah tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah Kanaan. Allah tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Sebelum Musa meninggal, Musa meminta kepada Tuhan agar diberikan seorang pemimpin sehingga bangsa Israel ini tidak seperti domba yang tak bergembala. Artinya bangsa Israel ini tidak seperti orang-orang yang tidak punya pemimpin. Karena pada saat itu Musa dianggap sebagai pemimpin. Kalau dia sudah meninggal, siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel? Maka dari itu, sebelum Musa meninggal, dia telah meminta kepada Tuhan untuk diberikan seorang pemimpin untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk mengambil Yosua menjadi pimpinan bangsa Israel, menjadi seorang pemimpin. Sebab apa? Sebab Yosua adalah seorang yang dipenuhi, Alkitab mencatat ya, Yosua adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Yosua adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, sehingga Tuhan memerintahkan Musa untuk menunjuk Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Dan apa adik-adik semua yang di rumah? Tadi Maui sudah ceritakan siapa itu Yosua, kenapa Allah memilih Yosua untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Sekarang kira-kira teladan apa? Contoh apa yang harus adik-adik dan Mama Uhi ambil daripada Yosua ini? Nah, kita lihat yang pertama, Yosua ini adalah seorang yang pemberani. Dia mempunyai jiwa seorang pemimpin. Ingat ya, dia pemberani, dia mempunyai jiwa seorang pemimpin. Kalau dia tidak pemberani dan dia tidak mempunyai jiwa seorang pemimpin, tidak mungkin Allah akan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Yang berikut, Yosua ini adalah orang yang sabar. Ingat ya, dia sabar. Kenapa dia sabar? Bayangkan adik-adik semua, 40 hari Yosua sabar menantikan Musa yang berbicara dengan Tuhan di atas Gunung Allah atau yang dikenal dengan Gunung Sinai. 40 hari itu Alkitab tidak mencatat apa yang dia lakukan, tapi di situ hanya Musa membawa Yosua berserta dengannya, tidak ada yang lain. Berarti selama 40 hari Yosua itu hanya sendiri. Bisa-bisa dibayangkan 40 hari sendiri itu bikin apa? Kalau zaman sekarang, mungkin karena ada HP toh, sudah Musa bicara saja sudah, berdoa sudah di gunung 40 hari, yang penting HP ini jalan terus. Tapi waktu itu Yosua tidak dikatakan di situ. Tapi 40 hari dia bersabar. Tidak ada persungutan apapun yang disampaikan. Dia tetap setia kepada Musa. Teladan yang ketiga adalah
Yosua ini adalah seorang yang taat, seorang yang beriman kepada Allah. Dan itu Yosua tunjukkan dengan tidak memberikan laporan palsu bersama 10 pengintai yang lainnya. Oke, pada saat mereka disuruh mengintai tanah Kanaan oleh Musa, yang 10 itu memberikan laporan yang menakut-nakutkan bangsa Israel. Tetapi Yosua dia memberikan bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang baik, negeri yang baik untuk didiami. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau begitu, untuk apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang harus kita lakukan? Pertama, adik-adik di rumah, mama-mama di rumah, termasuk Mama Ukui, kita semua harus menjadi orang-orang yang pemberani, orang-orang yang berani membela kebenaran, orang-orang yang berani menyatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Oke? Yang berikut, apa yang harus kita lakukan dari contoh yang telah diberikan Yosua? Yang berikut adalah kita harus menjadi orang yang sabar. Kita harus menjadi orang yang tidak mudah marah. Kalau Yosua 40 hari dia bisa menemani Musa dalam kesendiriannya, kita diminta juga bisa bersabar dalam segala hal. Pertama, tidak mudah marah, ya kan? Bersabar supaya segala sesuatu yang kita inginkan itu bisa tercapai. Tidak boleh terburu-buru. Kita mau minta segala sesuatu, bukan hari ini kita minta harus langsung dapat, tapi itu butuh proses. Di dalam proses itu kita butuh kesabaran. Orang sabar disayang Tuhan, ya, oke? Jadi kita tetap harus setia kepada Tuhan. Dan kita tetap memegang janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menepati setiap janji-janji Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita. Salah satu bukti penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita adalah pada saat kita bangun pagi, kita masih diberi apa? Diberikan nafas oleh Tuhan untuk kita hidup sepanjang hari ini. Oke? Ya. Yang berikut atau yang ketiga, kita harus jujur dan kita harus beriman. Seperti Yosua, dia adalah seorang yang taat dan yang orang beriman. Belajar juga dari Yosua. Yosua ini adalah orang yang taat, orang yang beriman. Tidak boleh kita memperkatakan hal-hal yang tidak benar. Oke? Kita harus mengatakan hal-hal yang benar. Walaupun kebenaran itu seringkali menyakitkan hati kita, mungkin juga menyakitkan hati orang lain pada saat kita menyampaikan kebenaran itu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk menyampaikan kebenaran itu apapun yang terjadi. Suka atau tidak suka, kita tetap harus menyampaikan karena itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tapi ingat, menyampaikan kebenaran itu bukan asal kita mau menyampaikan, tetapi kita juga harus lihat situasi, ya, harus lihat keadaan. Kita tidak boleh berteriak-teriak mengatakan bahwa orang itu salah. Kita tidak boleh berteriak-teriak di banyak orang mempermalukan orang lain. Tapi kita panggil dia. Kita panggil orang itu dan kita tegur dia di dalam kasih Tuhan. Itulah yang dicontohkan oleh Yosua untuk dapat kita lakukan dalam hidup kita. Karena kalau kita menyampaikan, takut orang lain tersinggung, ya, orang lain marah. Dan
dan bisa membuat orang lain bertengkar. Bukan itu tujuannya. Karena Tuhan mengharapkan kita itu menjadi pembawa damai. Oke, sekali lagi, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang membawa damai kepada orang lain, agar semua orang bersuka cita. Orang yang kita tegur, orang yang kita sapa pun tetap bersuka cita. Ya, mau menerima. Kita pun harus bisa menerima segala teguran orang, segala kritikan orang dalam hidup kita. Oke, kalau kita mau belajar, kalau kita mau benar-benar menjadi anak Tuhan yang setia, taat kepada perintah Tuhan, kita tidak hanya saja berbicara, tapi kita pun harus bisa mendengar orang bicara kepada kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang egois dalam hidup kita. Kita harus menjadi orang yang penuh kasih. Orang yang penuh kasih, orang yang mempunyai hati yang besar untuk memberikan pengampunan kepada orang lain, dan mempunyai hati yang besar untuk menerima kritikan orang lain dalam hidup kita. Setiap kritikan itu membangun diri kita. Oke ya, baik adik-adik sekalian, demikianlah cerita tentang Yosua, salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa yang kita telah belajar di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita menjadi Yosua di masa kini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu saat ini, ada satu ayat hafalan untuk kita semua, khususnya adik-adik yang berada di rumah. Ayo kita buka Alkitab yang tadi, Yosua pasal 1, ayat hafalannya terambil dari ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Mama Uhi baca ya. Sambil adik-adik baca, lalu adik-adik hafal, dan silahkan upload atau kirim ke Facebook atau WhatsApp masing-masing pengasuh sektor. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Oke, baik adik-adik sekalian, semuanya kita siapkan mengaminkan firman Tuhan dan cerita kita di pagi hari ini. Sekaligus kita akan memberikan persembahan. Kalau adik-adik yang di rumah mau memberikan persembahan, dan persembahan bisa dibawa serahkan kepada pengasuh, atau nanti dibawa ke gereja, boleh. Kita akan menyanyi satu pujian yang berkata, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah memberikan persembahan, dan saatnya kita akan menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Adik-adik semua duduk yang manis, tenangkan hati kita akan menghampiri Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami muliakan dalam hidup kami.
Segala puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Hingga di saat ini Tuhan, kami ada, sebagaimana kami ada, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari-hari hidup kami. Terima kasih ya Bapa, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh bersuka cita di hari Tuhan ini. Kami boleh ada dalam ibadah sekolah minggu yang kami lakukan atau kami ikuti secara online. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman Tuhan tidak terbatas di dalam satu tempat, tapi firman Tuhan bisa diberitakan di mana-mana. Firman Tuhan bisa kami dengar di mana-mana. Dan di saat ini, Mama Uhi yang menyampaikan dan adik-adik yang ada di rumah mendengar, kami tetap bersatu di dalam Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus tetap menuntun kami. Persekutuan kami ini Tuhan tidak bisa dipisahkan. Persekutuan kami dengan Tuhan tidak bisa dihambat oleh apapun, termasuk dengan pandemi COVID-19 di saat ini Tuhan. Tuhan memberikan kami hikmat hingga kami tetap beribadah lewat ibadah online di saat ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Terima kasih karena kami juga sudah boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami boleh mengenal lagi salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Yosua, yang sudah boleh mengajarkan kami untuk menjadi orang pemberani, menjadi orang yang taat, orang yang jujur, orang yang setia, dan beriman kepada Tuhan. Hingga Roh Tuhan boleh memenuhi Yosua, dan kami percaya Roh Tuhan menyertai kami semua yang bergantung hidup kami kepada Tuhan, yang mengandalkan seluruh pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Dan di saat ini Tuhan, Mama Uhi mau berdoa untuk semua anak-anak yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing, yang didampingi oleh Mama, Papa, Oma, Opa, kakak, adik semuanya. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, di dalam tugas tanggung jawab mereka khususnya sebagai seorang pelajar. Tuhan tolong di saat ini pun ada sebagian orang atau hampir sebagian besar mengikuti pelajaran lewat online. Untuk itu ya Bapa, Tuhan tetap memberikan mereka hikmat, roh kepintaran. Mereka tetap fokus agar mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhikmat, yang selalu membanggakan orang tua, terlebih memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Berikan mereka kuat, sehat, selalu. Mereka taat kepada orang tua, mereka dengar-dengar. Dan mereka jadikan anak yang berhasil, masa depan mereka terpelihara oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam kerajaan sorga. Terima kasih. Dan di saat ini juga Mama Uhi berdoa, kalau ada anak-anak yang berada dalam keadaan sakit, yang berulang tahun atau yang bersuka cita dan bersyukur karena kebaikan Tuhan, Mama Uhi tetap berdoa kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna itu selalu menyertai mereka dari hari lepas hari. Terima kasih untuk Mama, Papa yang selalu ada untuk anak-anak kekasih kami ini, Oma, Opa. Tuhan memberkati orang-orang tua kekasih kami ini, tetap setia menjadi teladan bagi anak-anak kekasih kami ini di dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah Tuhan percayakan di dalam hidup kedua orang tua ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Hamba juga berdoa untuk semua kakak-kakak pengasuh, para pengurus PAR. Tuhan memberkati kami semua Tuhan, walaupun kami terpisah satu dengan yang lain karena keadaan atau kondisi saat ini, tapi kami percaya, kami tetap beriman, kami tetap dipersatukan dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam kerajaan sorga.
di saat ini juga Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena pada saat ini tanggal 5 September tepatnya, Klasik Jayapura Nabire boleh bertambah 1 tahun usia. Kiranya Tuhan memberkati lembaga kami ini, agar lembaga kami ini menjadi lembaga yang benar-benar selalu ada dalam kasih Tuhan untuk menjadi lembaga tempat para hamba-Mu bisa berkumpul dan mengatur segala sesuatu untuk kepentingan umat, agar setiap umat yang ada di bawah lembaga khususnya Klasik GPI Jayapura Nabire ini menjadi lembaga yang betul mandiri, lembaga yang misioner, dan gereja-gereja yang ada di bawahnya menjadi gereja-gereja yang selalu bersaksi sesuai dengan visi dan misi untuk memberitakan Kristus yang tersalib. Terima kasih ya Bapa dalam kerjaan sorga, terima kasih. Persembahan sudah boleh kami berikan, Tuhan juga memberkati. Kiranya persembahan ini berguna, bermanfaat untuk pelayanan gereja-Mu, khususnya PAR GPI Papua Elim Abipura. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kehidupan kami, ampunilah salah dan dosa kami kalau ada yang tidak berkenan kami lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya kuduskan dan sucikanlah kami, terkhusus memasuki minggu yang baru, dengan berkat-berkat Tuhan yang baru, dengan semua hal yang baru, kami tetap diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini, kami mohon daripada Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan tuntunan Roh Allah yang kudus menyertai kami semua, menyertai anak-anak semua yang telah kami doakan, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik semua, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini 5 September 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan terimalah salam dari Mama Uwi. Shalom, salam sehat, jangan lupa tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tetap mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.